Liquidity Map Update. Ya, jadi hari ini update lebih awal karena biasa anak muda ya kan. Malah mau keluyuran. Oke, jadi balik lagi dan ya tadi aku udah close short di kurang lebih sekitar 280 atau 270% ya. Dan itu udah gokil banget sih pokoknya. Ini kalau kita perhatikan gaya main bandar ya. Ini kayak apa ya? Kayak bener-bener permainan yang sangat-sangat gokil gitu ya. Dinaikin, dibalikin, dinaikin, dibalikin, dinaikin, dibalikin. Nah, jadi artinya mereka cuman ngejar ngejar area perdagangan gitu ya. Sorry ini wifi-nya, aduh belum sembuh-sembuh. Aduh sorry banget nih. Ulangi dulu. Oke. Nah, jadi belum sembuh-sembuh ya. Nah, kalau kita perhatikan juga weeknya ini belum kesentuh ya. Yang di sini ini utang, masih ada utangnya di sini. Ya, utang di sini juga sebenarnya belum dibayarkan, tapi udah dibayar setengah ya. Nah, weeknya udah kebayar setengah di sini ya. Tinggal weeknya ini yang belum terbayar full ya. Nah, pola perdagangannya juga kayaknya ya seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya dan masih aja sama, yaitu adalah di sekitaran atau mendekati MA 200 dengan orang bilang ini adalah udah menunggu waktunya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi sih, ini udah nggak lama lagi ya, kita akan melihat mencret yang luar biasa. Mungkin di awal Juni ya, default ya, AS default dan segala macam ya, tahulah kalian ya efeknya apa, printing money dan segala macam dan sebagainya udah pasti ya. Cuman kita nggak akan bahas dari masalah segi Amerika gitu ya, karena itu kan udah menjadi beberapa alasan kuat untuk kenapa harga Bitcoin ini kayak gini ya. Nah, kemarin Asia ya, kalian bisa lihat sendiri ini Asia yang ngepam ya, karena ini pagi jam 7 dan tadi juga sama. Asia yang ngepam, yang ngedam, sorry. Candle juga kita lihat ini satu candle juga di jam 7. Dibalikin dong. Ini London season, mereka masih ngehold aja. Kemudian Amerika tadi malam ya juga ada selling dikit, kemudian Asia yang ngedam. Dan ya, sama seperti biasa udah nggak heran lagi ya kalau Asia nakal gitu ya. Nah, jadi kita harus penting mempelajari jam-jam krusial untuk pumping and dumping. Ya, pokoknya kalau aku sih sebelum atau biasanya itu jam 4 pagi, jam 4 sampai jam 7 gitu ya. Kalau malam Amerika itu kurang lebih sekitar jam 10 sampai jam setengah 12 malam gitu ya. Nah, itu biasanya pergerakan atau big move itu agak sedikit-sedikit luar biasa. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga ini kayak semi-semi market yang udah mulai ngocok. Nah, liquid map tadi kalau kita perhatikan di sini kan banyak banget ya. Di 269 lah kita bilang, 269 ya. Nah, di situ kalau kita lihat, wah kok banyak banget Bang liquid map di situ. Itu liquid apa? Liquid itu orang yang nge-short. Ya, sekali lagi ya, orang yang nge-short di situ tuh banyak banget. Jadi mau dijemput dulu. Ya, sekali lagi, itu mau dijemput dulu. Dan di Binance itu lumayan gede juga, sekitar 80 juta, 80 ribu, benar, 80 juta dolar ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini yang paling gede itu di OKEX ada tapi nggak banyak banget sih, 20 juta ya. Nah, jadi likuidasi itu adalah dia akan menghabiskan orang-orang di atasnya atau yang target terdekat dulu. Ya, logikanya liquid di bawah itu kecil banget. Makanya selama ini ya mereka tuh nggak langsung ngedam gitu. Jadi aku paham alasannya untuk short term kenapa nggak dihabisin ya. Kenapa nggak dihabisin ke 258 langsung atau ngedrop gitu kan. Karena kalau kalian lihat pancingan likuidasinya ini nggak makan apa-apa sih bandar gitu kalau di situ ya. Tapi kalau di atas ya naik turun itu banyak banget dapat likuidasinya. Nah, jadi aku ekspektasi mungkin bisa ke sekitar area di sini ya. Di berapa ini? Di sini di 27.000 ya, ambil liquid map, apalagi yang merah-merah ini sebentar lagi akan kejemput. Itu orang yang nge-short tadi pagi ya, dia nge-short ketika candlenya udah jalan, dia nge-short sebenarnya dia udah cuan, tapi kalau dia nggak TP itu bisa aja dia liquid karena apa? Karena diambil lagi gitu. Harganya dibalikin gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu dan ya udah pasti lah ya mereka ngincar ke yang ke yang banyak liquidnya dulu daripada yang sedikit liquidnya. Jadi aku ekspektasi kita akan ke sekitar area 27.000 lagi ya. 27.000 baru balik arah. Aku 27.000 Bang. Nah, sebenarnya aku alasannya sih ya nggak jauh-jauh, nggak terlepas dari MA 200 ya. MA 200-nya di situ apakah reject atau enggak? Sebenarnya kalau jeblos ya oke, bagus gitu ya. Kalau nggak jeblos juga ya nggak masalah. Cuman ya untuk sementara waktu ya plan aku tuh kayak gini gitu. Soalnya ya di sini ada hidden bull diff ya untuk si stokastik
dan RSI-nya juga semi oversold. Dan sebenarnya momen indikator kayak gini udah cakep banget sebenarnya untuk masuk. Tapi kalau kita perhatikan, kita gabungkan sama ekonomi makro sama fundamental lainnya, memang still bearish. Ini masih cenderung arah tren itu ke bearish. Kita tinggal nunggu kapan menjeretnya, apakah akhir bulan ini atau awal Juni. Ya, ingat, berita AS Galbay itu akan menyebabkan ekonomi dunia itu rusak. Eropa udah banyak banget yang resesi. Apakah Amerika akan selanjutnya dan semua negara akan terkena dampaknya? Sebenarnya nggak terkena dampak secara ekonomi nasional, tapi ekonomi globalnya. Ya, kita kan nggak ikut ekonomi global yang terlalu kayak gimana. Ya, paling-paling resesi kita apa ya, harga barang naik dikit mungkin kayak gitu, tapi nggak akan kayak yang Amerika orang kehilangan pekerjaan, kemampuan daya beli rendah dan segala macam. Kita nggak bakal kayak gitu ya, kita nggak bakal kesana gitu, karena ekonomi kita ekonomi global, bukan mengikuti ekonomi kita ekonomi nasional, bukan mengikuti ekonomi global daripada AS. See you in the next video.